Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi ya materinya, mata kuliah Technopreneurship ini. Kita lanjut dengan pembahasan tentang marketing atau pemasaran. Karena kemarin kan kita sudah membahas tentang design sprint hingga validate. Mungkin sekarang sedikit gimana caranya atau teknis untuk memasarkan produk yang udah kita buat gitu ya. Kan kemarin kita udah membuat prototype atau kita nyebutnya MVV, Minimum Viable Product. Udah ada landing page-nya yang tinggal kita pengen nge-validate atau kita pengen ngebuktiin uh, si ide kita itu baik atau dibutuhkan pasar atau enggak. Karena kalau dilihat berdasarkan data, banyak startup gagal atau ide perusahaan gagal itu paling besar adalah karena tidak adanya kebutuhan pasar. Itu yang paling besar. Jadi mungkin di sini hanya akan menjelaskan tentang teori, nanti prakteknya silakan teman-teman explore sendiri. Gimana ini hanya framework utamanya aja. Oke, kita ngebahas tentang fundamental marketing ya. Di pertemuan kali ini ada beberapa pembahasan, sedikit sebenarnya, nggak terlalu banyak. Karena sebenarnya kalau digital marketing atau marketing dalam hal umum, itu cakupannya sangat luas ya. Jadi banyak banget. Mungkin di video kali ini hanya ngebahas 4 poin, supaya teman-teman juga nggak terlalu banyak dalam satu materi atau dalam satu pertemuan itu nggak terlalu banyak materi yang masuk. Jadi biar bisa nangkep gitu. Oke, yang pertama adalah 3 kunci utama di digital marketing. Jadi yang dibahas kali ini di fundamental marketing ini kita ngebahasnya digital marketingnya. Mungkin kalau marketing secara umumnya karena cakupan luas dan yang paling gampang dibahas adalah tentang digital marketing. Nah, kita ngambil dari awal adalah 3 kunci utama dari digital marketing. Lalu harus ngapain, buatnya apa yang harus kita lakuin, dan nanti ada frameworknya, kira-kira poin-poin apa aja yang dibutuhkan saat kita melakukan marketing gitu. Dan yang terakhir adalah customer journey. Nanti customer journey ini berpengaruh dari pengalaman user terhadap aplikasinya kita atau terhadap produknya kita. Oke, nanti di akhir slide ini juga akan ada tugas yang berhubungan dengan framework. Ini tugasnya tetap diimplementasiin ke ide produk masing-masing kelompok ya. Nah, sebenarnya dalam dunia digital marketing hanya ada 3 poin yang paling penting dibahas, yaitu yang pertama adalah adanya platformnya. Platform itu misalkan gini, kalian mau memasarkan produknya di mana, targetnya siapa. Nah, platformnya itu kayak misalkan sosial media. Itu platform tuh. Jadi, saya mau masarin produknya ini adalah di sosial media. Platformnya adalah sosial media. Atau platform yang lain kayak search engine. Ya, ada Google, ada Bing, ada Yahoo, dan seterusnya. Itu platformnya. Ada juga e-commerce. Ya, jadi produknya kita itu dijual di e-commerce mungkin kali ya. Kalau yang jualan produknya adalah dalam bentuk barang-barang yang udah jadi gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Oops, sorry. Nah, yang kedua adalah konten. Nah, yang konten ini kita udah punya platformnya, target platformnya kita udah punya, tinggal kontennya. Ini konten ini akan berhubungan dengan yang ketiga nih. Poin yang ketiga adalah persona. Nah, ketika kita udah dapat persona itu adalah deskripsi dari target market atau target pasarnya gitu ya. Nah, misalkan produknya kita itu ditujukan untuk orang-orang
dengan rentang umur dari 21 sampai 30 misalkan. Berarti orang-orang yang memang mungkin dia adalah kuliah di semester akhir sampai dengan dia udah kerja tapi masih muda gitu, masih uh, intensitas kebebasannya masih ada gitu, personanya itu. Terus juga dia yang sudah punya pekerjaan. Nah, itu persona tuh. Nah, konten yang akan dibuat itu ditargetin, disesuaikan dengan si personanya gitu. Jadi personanya udah dapet, kontennya udah dibuat, lalu platformnya tinggal disebarin gitu loh. Nanti dijelasin di framework. Nah, terus apa nih yang kita harus lakuin gitu loh? Kalau misalkan 3 itu udah ada. Yang pertama kita harus punya atau kita harus bikin yang namanya customer journey atau customer experience. Intinya sih pengalaman pengguna, atau kan journey itu adalah pengalaman ya. Jadi gimana caranya kita narik pelanggan dari yang bukan pelanggan gitu ya. Nah, biasanya kita bikin pengalaman yang berbeda atau menyenangkan gitu loh. Entah itu di online atau di offline. Misalkan kalau di offline bikin event, bikin campaign tentang misalkan gini, produk yang kalian buat itu adalah tentang untuk menyelesaikan kebersihan misalkan, atau menyelesaikan permasalahan traffic jam atau macet gitu ya di Jakarta misalkan. Nah, bisa jadi kalian bikin offline acara offline tentang gimana cara menggunakan transportasi umum secara maksimal misalkan. Nah, di situ ada pengalaman atau dibikin pengalaman yang seru. Nah, itu jadi diinget tuh. Jadi customer journey-nya. Sampai dia kenal dengan produk yang dibuat gitu. Atau bisa berupa physical evidence atau ambience atau pengalaman online dan offline gitu ya. Kalau misalkan di online ya banyak ya, kalian misalkan bikin event tentang atau bikin tagar yang diviralkan dan seterusnya sampai dengan dia puas dengan produk yang kita buat gitu loh. Itu customer journey itu dari awal benar-benar dia nggak tahu sampai dia puas gitu loh. Jadi customer journey-nya dari awal sampai akhir. Kenapa harus ada customer journey atau experience? Karena pengalaman itu mau nggak mau secara sadar atau nggak sadar pasti dibagikan ke orang sekitarnya. Misalkan kita senang dengan produknya Anda gitu loh. Misalkan saya senang dengan produknya Anda. Produknya Anda adalah tentang daycare misalkan, tentang atau Gojek deh, kita bahas Gojek. Nah, misalkan saya terbantu sekali dengan adanya Gojek. Nah, otomatis secara sadar atau nggak sadar bisa aja saya ceritain ke teman saya, lu tahu Gojek nggak sih? Aplikasi ini gua kebantu banget nih. Ada cashbacknya, ada gampang bayarnya dan seterusnya. Nah, itu pengalaman itu secara sadar atau nggak sadar itu bisa dibagikan. Nah, itu yang disebut dengan kenapa kita harus punya pengalaman yang beda dari produk yang lain. Karena bisa jadi produknya sama tapi pengalamannya beda, itu punya efek tersendiri gitu. Yang kedua adalah omni platform. Omni platform itu sebenarnya kita online dan offline atau semua channel tentang marketing, itu channel online, channel offline, itu saling terintegrasi atau saling dukung-mendukung gitu ya. Misalkan kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat gitu ada baliho yang di baliho itu kan offline ya, iklan offline. Terus ada QR code. Nah, ketika di-scan itu masuk ke dalam aplikasinya dia. Nah, itu tuh terintegrasi antara offline dengan online, atau omni platform juga bisa dengan semua channel itu kita masukin gitu loh. Supaya semakin banyak channel yang kita masukin, itu semakin banyak peluang user yang masuk ke atau yang tahu tentang produk kita. Cuman kalau banyak channel juga sebaiknya dilihat dari kemampuan kitanya gitu ya. Kemampuan dari timnya, apakah sanggup atau enggak. Kalau memang enggak sanggup, ya di press dulu aja, enggak usah semua channel.
Nah, yang ketiga adalah social media engagement. Ini sebenarnya mau nggak mau, semua brand itu saat ini, zaman sekarang, itu harus bisa berinteraksi dengan pelanggan. Contoh mungkin gini deh, kita bisa misalkan masak mie gitu ya, atau Indomie gitu ya, produknya Indomie. Mungkin di zaman dahulu, nggak zaman dahulu banget sih, intinya sebelum adanya online, kalau kita mau protes ke Indomie, itu susah. Itu gimana? Ada nomor telepon misalkan, ada nomor telepon misalnya pengaduan pelanggan gitu ya. Nah, itu kadang nggak diangkat, nggak direspon dan sebagainya. Nah, dengan adanya digital saat ini mau nggak mau, semua brand yang kecil mau yang besar itu harus bisa berinteraksi atau komunikasi sama pelanggannya gitu loh. Karena ini akan berpengaruh dengan pelayanan pelanggan terhadap produknya gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang kita komplain sama Indomie, ya udah kita cari search sosial medianya Indomie, udah kolom komen. Ini Indomie akan langkah lebih baik kalau misalkan ada rasa apa gitu loh. Nah, itu kan bisa langsung dibalas sama si admin Indominya, dan mungkin bisa jadi komen-komentar yang ada di sosial medianya Indomie itu bisa jadi ide buat mereka untuk bikin produk yang baru. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu dilakuin. Nah, sekarang kita ngebahas tentang framework-nya. Nah, ini akan berhubungan dengan tugas teman-teman semua ya. Ini nanti tugas teman-teman adalah membuat strategi marketing berdasarkan framework yang ada saat ini. Jadi, mohon diperhatikan. Jadi, framework-nya ini alur dari membuat sebuah campaign marketing. Bukan saklek, karena banyak banget framework-nya ya di luar sana. Kalian searching aja framework marketing gitulah, banyak banget di Google. Cuman salah satu yang menurut saya baik adalah ini salah satunya. Nah, ini framework yang pertama yang harus kita lakukan adalah di define. Define itu step yang pertama adalah define strategi. Jadi strategi marketing itu bisa jadi strategi produk dari awal sampai akhir, atau tahunan atau bulanan gitu loh. Misalkan strategi di tahun 2022 itu harus bisa mendapatkan pendapatan sekian. Bisa jadi kayak gitu. Atau di bulan Mei itu harus punya traffic ke websitenya itu, atau jumlah download aplikasinya itu harus sampai 1000 di bulan Mei. Jadi di bulan Juni harus 1500. Nah, itu bisa jadi banyak gitu loh ya tujuannya. Nah, di sini frameworknya tentuin strateginya harus kayak gimana, lalu pilih audiensnya. Di define ini kita masih ngebahas define. Pilih audiensnya, choosing audience. Lalu choosing channel. Ya tadi ya, channelnya mau spesifikin lagi, jadi channelnya mau hanya sosmed aja, misalkan Instagram, Facebook, YouTube, atau TikTok misalkan. Nah, choosing budgetnya. Ini budget itu misalkan kalian untuk bulan ini bisa punya budget berapa juta nih, misalkan, atau berapa ratus ribu nih. Ya udah, kira-kira dengan budget 500.000 itu bakal kayak gimana gitu. Nah, itu di define semuanya. Lalu create. Di define tadi ya banyak banget ya strateginya, kayak kalian bisa menggunakan paid promote, influencer, call, dan lain-lain gitu loh. Nah, setelah kita ngedefine strateginya, itu baru kita ngebikin kontennya. Kalau misalkan tadi ada channelnya adalah YouTube, berarti kontennya adalah video gitu loh. Channelnya TikTok, kontennya video. Channelnya Instagram bisa video, bisa gambar gitu ya. Channelnya adalah search engine gitu ya. Ya kontennya artikel gitu loh, atau e-book dan seterusnya. Nah, itu dibikin tuh frameworknya. Itu strategi ngebikin kontennya kayak gimana. Nah, yang ketiga adalah distribution. Didistribusiin. Kita udah punya channelnya, kita udah punya
audiensnya, ya udah kita tinggal distribusiin ke sosial medianya kalau misalkan sosial media, kalau search engine ke search engine-nya dan seterusnya. Distribusi juga bisa termasuk advertising atau paid marketing gitu ya. Lalu semua setelah didistribusikan diukur, di measuring. Nah, jadi sosial medianya, oh tingkat follower kita bulan ini tuh ningkat nih. Oh, tingkat traffic website ke landing page kita ningkat nih. Aktivitasnya dilihat. Nah, baru dibikin reportnya. Nah, akan ngulang lagi di bulan berikutnya sepertinya kayak gimana nih untuk strateginya supaya trafficnya bisa nambah lagi. Nah, ini framework yang dibutuhkan ya untuk syarat simpel untuk melakukan strategi marketing gitu. Nah, di digital pula ada yang namanya, kan tadi kita harus bisa ngebikin atau membuat sebuah customer journey ya. Nah, sebenarnya customer journey itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada step by step untuk customer journey. Nah, di sini ada 5 step kebiasaan dari atau alur dari customer journey. Nah, yang pertama adalah aware. Di aware itu kalian harus bikin konten-konten supaya mereka atau orang-orang yang belum tahu tentang produknya kalian itu jadi tahu gitu loh. Jadi aware itu customer mengetahui brand atau produk bisa melalui online ataupun offline. Misalkan gini, misalkan kalian ngeliat di sosial media ada iklan gitu, tiba-tiba iklannya tentang sebuah produk. Ya udah dilihat aja gitu kan, kalau misalkan di sosmed, kan ada sponsored. Nah, bisa jadi itu tuh bentuk aware gitu. Kalian nggak ngelihat, tapi nggak tahu, nggak terlalu berminat, tapi tiba-tiba ada iklannya gitu di sosmed. Nah, itu tahapan aware. Nah, setelah di aware, itu ada tahapan yang kedua yang namanya appeal. Appeal itu customer mulai tertarik nih. Mulai tertarik dan penasaran dengan brand atau produknya kita. Nah, dari iklan yang biasa dilihat di Instagram gitu atau di TikTok tiba-tiba ngelewat, oh ada iklannya lagi nih. Nah, terus mulai tertarik nih. Bagus juga sih ide iklannya dan kayaknya produknya bagus gitu. Dan mulai ngerasain ketertarikan gitu loh. Nah, terus step yang ketiga adalah ask atau dia mulai bertanya gitu ya. Mulai mencari tahu lebih lanjut. Dia mulai searching. Misalkan produknya adalah skincare misalkan. Nah, dia mulai searching skincare merek ini tuh apa sih di Google, di Instagram, atau di channel yang lain. Nah, mereka mulai nyari gitu loh, karena tertarik dengan produknya. Nah, setelah tahapan yang S, itu ada yang keempat adalah action gitu ya. Ini singkatan dari action, yaitu customer membeli produknya. Jadi mereka udah tertarik, aduh kayaknya saya beli nih. Udah, action adalah membeli. Nah, A yang terakhir itu adalah advocate. Atau menyarankan atau ya merekomendasikan lah, advocate itu. Jadi kalau memang produknya bikin saya puas atau bikin kita puas, otomatis secara langsung atau nggak langsung, secara sadar atau nggak sadar, kita akan cerita ke orang-orang. Pakai produk yang ini nih bagus. Atau bisa jadi kita ngisi testimoni di kolom testimonial gitu loh, di produknya. Kan kalau kita kan kadang beli produk di e-commerce gitu ya, atau kan beli produk di Tokopedia atau di Shopee, itu kan ngelihat reviewnya dulu ya. Oh, ini reviewnya bagus-bagus nih. Nah, itu bisa jadi secara sadar atau nggak sadar. Ataupun itu online. Bisa jadi offline-nya. Kita ketika ngobrol sama teman-teman, terus kita nawarin produk itu ke teman kita sendiri gitu. Tanpa secara sadar saya nggak dibayar sama sekali sama produk itu. Tapi saya nganjurin untuk atau ngerekomendasiin untuk produk itu dipakai sama teman saya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan customer journey.
Nah, contoh-contohnya di customer journey, kita lihat ke aware ya. Jadi aware itu bisa jadi static atau rich media display. Contohnya misalkan kalau offline-nya bisa jadi di media cetak gitu ya, misalkan koran atau apapun gitu, kita tempel iklan di situ, atau rich atau di baliho, banner gitu, kayak gitu, atau organik. Secara organik kita posting di sosial media gitu, misalkan sosial media kita bikin artikel di websitenya kita. Nah, itu kita bikin supaya dia tahu kita dulu gitu loh. Atau juga bisa dengan advertising media, kita ngiklan di sosmed gitu ya. Kita ngiklan di Instagram, Facebook, TikTok, atau juga kita bisa jadi ke cari influencer untuk supaya followernya influencer itu aware terhadap produknya kita. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu yang biasa dilakukan di tahapan aware. Nah, di tahapan appeal itu kan mereka udah mulai tertarik tuh. Udah mulai tertarik. Nah, bisa jadi kita punya konten-konten tentang atau konten-konten yang kita optimasi. Di sini ada SEO, Search Engine Optimization. Intinya supaya kata kunci yang kita target itu muncul di halaman 1 Google gitu loh. Misalkan gini, misalkan kan tadi produknya tentang skincare gitu ya. Terus kita bikin artikel tentang bagaimana merawat wajah untuk pria yang senang outdoor gitu, outdoor activity gitu loh. Nah, misalkan kayak gitu. Misalnya sebenarnya kan sekarang udah ada banyak produk-produk skincare yang targetnya adalah nggak hanya cewek tapi laki-laki gitu. Ada Her atau apa ya? Saya nggak tahu sih. MS Glow for Men gitu kan kayak ada ya. Nah, sekarang atau misalkan RH juga udah produknya produk yang buat mennya ada, terus ada produk-produk. Intinya bikin artikel-artikel yang bisa membuat mereka menyelesaikan masalahnya gitu loh. Nanti di akhir paragraf baru dijerangkan bahwa dengan menggunakan produk ini bisa nih merawat wajah gitu loh bagi cowok-cowok yang aktif di luar gitu. Nah, bikin blogs atau di social network atau di sosial media gitu ya untuk bikin konten-kontennya. Nah, terus dia mulai nanya tuh, langsung nanya produknya ini MS Glow for Men itu baik atau enggak gitu. Terus siapa aja yang pakai? Coba lihat testimoninya dan lain-lain. Nah, mereka mulai nanya nih di sini nih di S. Nah, setelah S, ketika mereka udah benar-benar tertarik, ini biasanya yang di S itu dilakukan adalah search engine marketing. Karena kan biasanya kalau nanya itu di Google gitu ya, pertanyaan gitu. MS Glow for Men itu baik atau enggak, biasanya gitu searching kata kunci di Google-nya. Nah, itu biasanya ditargetin tuh sama produk-produk atau apapun gitu loh. Apakah Gojek aman untuk anak-anak kayak gitu-gitu. Nah, mereka mulai nanya. Nah, setelah itu mereka mulai action download aplikasinya. Misalnya, oh harus saya Gojek kayaknya tertarik nih, butuh banget nih sama Gojek. Saya download. Nah, kayak gitu-gitu. Bisa download. Action itu nggak hanya beli ya, bisa jadi download, bisa ada commerce site atau ada transaction set atau landing page bisa, atau download page ke itu, dan nanti ketika download, nah baru ada transaksinya. Nah, dia order Gojeknya ke rumah untuk anterin atau GoSendnya atau GoFoodnya dan lain-lain. Itu act. Nah, setelah mereka puas, baru mereka advocate. Mereka bikin story lah, ini saya lagi naik Gojek nih, produknya bagus gitu dan seterusnya. Tapi secara nggak sadar gitu loh. Walaupun mungkin memang ada yang secara sadar atau dibayar gitu untuk ngepromoin itu. Tapi banyak juga yang secara nggak sadar gitu loh. Nah, biasanya dibagikannya adanya newsletter atau reminder email atau komunitas. Jadi di komunitas gitu loh. Nah, semoga nangkep ya nanti kalau misalkan kita ada meeting secara offline. Jadi kita silahkan tanya pertanyaannya. Oke, saya langsung ke tugas.
Oke, ini sorry, tugasnya bukan bikin kelompok. Nah, tugasnya adalah buatlah strategi marketing dari startupnya kalian yang kemarin dibikin menggunakan framework digital marketing yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Di define strateginya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Terus kira-kira channelnya ke channel apa aja, entah itu sosial media. Kalau sosial media apa aja nih? Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan kenapa? Gitu loh. Misalkan karena kita ngelihat targetnya kita dari rentang umur segini sampai segini itu banyaknya di TikTok misalkan. Ya udah, berarti masukin TikTok. Nah, terus juga di define juga kan ada untuk kontennya. Contoh kontennya aja dibikin. Contoh kontennya seperti apa, terus kira-kira didistribusinya kayak gimana dan kapan timingnya gitu ya. Nanti dibikin slide sama teman-teman untuk strategi marketing dari startupnya, lalu nanti di minggu depan dipresentasikan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan di video kali ini. Semoga bisa nangkep ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau apapun boleh di kolom komentar atau nanti kita ketemu saat meeting. Oke, atau tatap muka gitu ya. Jadi silakan langsung ditanyakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.